Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada seri pembelajaran pemrograman Clipper bagian ke-21 kali ini, kita akan belajar membuat program proteksi atau password. Jadi di dalam password atau istilahnya juga PIN itu kita mengetik apapun, entah itu berupa angka-angka atau huruf-huruf, munculnya simbol-simbol tertentu, misalnya berupa simbol bintang atau yang lain. Caranya seperti apa? Kita ikuti tayangan yang berikut ini. Ya, di hadapan kita sekarang sudah ada dua lembar atau dua tayangan layar kerja, yang satu berbackground hitam, yang satu berbackground putih. Ciri khas dari CMD selalu background hitam seperti ini. Kita konekkan yang pertama dengan perintah on. Ya, kita konekkan, connect sekarang. Ya, ini sudah connect. Oke. Nah, kita akan mengenal satu perintah. Kita boleh memanggil salah satu program yang sudah ada, karena kita hanya akan mengambil settingnya, tapi ada beberapa tambahan. Oke, misalnya menu ini juga boleh. Nah, ini sebenarnya dari sini ke bawah kita buang saja. Yang kita butuhkan hanya ini. Namun kita butuh belajar yang namanya set color. Set color ini ada dua input. Yang pertama warna teks backgroundnya hitam. Standarnya defaultnya itu sebetulnya selama ini kalau kita Android kan teksnya berwarna putih, backgroundnya hitam, atau sebaliknya. Kita coba aja ya, misalnya kita do STK ini, jadi tulisannya hitam, backgroundnya putih. Saya terbalik, jadi backgroundnya putih, tulisannya hitam. Misalnya satu memasukkan data, ini di sini ya, di CMD-nya. Nah ini, jadi apapun yang kita tulis, yang kita ketik itu warnanya hitam, backgroundnya putih gitu. Sedangkan untuk password itu sebenarnya kalau teks yang ini teks yang benar sebetulnya kode barang. Kode barang ini tulisannya putih, backgroundnya hitam. Jadi tulisannya putih, backgroundnya hitam, tulisannya bunyi. Tapi kalau tidak ditulis sudah secara default tulisannya teksnya berwarna putih, backgroundnya hitam. Kalau gitu seperti ini. Sedangkan di sini kalau kita ketikkan angka-angka, misalnya 999 gitu ya, itu tulisannya berwarna atau teksnya berwarna hitam, backgroundnya putih. Nah, ini kita kasih di sini. Kalau ditulis, kalau diketik itu backgroundnya hitam, tulisannya putih semacamnya. Maka untuk password itu sebenarnya hanya trik warna, memanfaatkan warna. Kita akan buat backgroundnya hitam, tulisannya hitam, semacam backgroundnya hitam, tulisannya hitam, semacam itu. Ya. Nah, ini prinsip password itu seperti itu. Kita save dulu saja. Save as, save as type-nya kita buat all file, lalu kita kasih nama PASS1 saja ya. Nanti karena ada PASS2 dan seterusnya. Kita membuat untuk mengenal pertama PASS1 ini. Nah, sebelum itu kita akan coba dulu program yang sudah kita buat, yaitu yang namanya Mas PRG. Mas STK PRG ini akan sedikit kita modifikasi.
Ya, kalau kita memberikan di sini set color to tulisannya putih, backgroundnya hitam, ini teman-teman memasukkan data stok dan sebagainya karena teknis begitu. Sedangkan ini kita buat yang 999 itu tulisannya hitam, backgroundnya hitam, misalnya semacam itu. Kita simpan ya, nanti kita coba. Jadi kita simpan terlebih dulu. Sedangkan program lamanya ini kita hapus. Coba. Nah, kita akan jalankan lewat men STK. Nah, ini men STK akan menjalankan yang nomor 1. Maka perhatikan apa yang terjadi. Nah, di sini nggak kelihatan apa-apa tuh. Ya, di sini tidak ada layar berkedip. Padahal kita enter masuk. Ya, kalau kita enter dia keluar. Kemudian bisa cek ya, nomor 5. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5. 001, 0-nya 4 kali, 1, 0-nya 4 kali 5 ya. Kita coba. Kita coba untuk nomor 1. Nah, di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 6. Jadi 0-nya 4, 6. Kemudian saya mengetikkan sesuatu, ini Anda nggak bisa lihat. Misalnya saya ketik apa ya, roti misalnya, ROTI, saya nggak bisa lihat ketikan saya benar atau tidak, saya nggak bisa lihat, tapi saya enter. Saldonya saya buat 7, saya enter, nggak kelihatan. Ini prinsip dasar yang pertama untuk pembuatan maksud memang begitu. Kita enter lagi, keluar, kita cek. Kita ngeceknya bisa lewat nomor 2 sih, misalnya 0006. Nah, nggak ada ya. Sekarang yang nomor 5, cetak. Nah, itu kelihatan di sini, 7. Maka supaya ini tidak menjadi jebakan kita di kemudian hari, ini kita bintang aja nggak apa-apa ya. Jadi suatu perintah kalau di depannya dikasih bintang, artinya perintah itu tidak dieksekut. Ya, sekarang kita simpan ulang, Ctrl S. Kemudian program yang lama ini kita keluarkan dulu, selesai nomor 6. Ya sudah, kita buat lagi, kita coba lagi. Sekali lagi mas STK-nya kita simpan. Kita coba nomor 1. Nah, di sini masih karena dampak dari yang pertama. Maka supaya dampak itu hilang, ini kita netralkan. Jadi entry datanya bukan lagi NN tetapi WN. Ini WN, kita simpan. Simpan. Kemudian kita coba lagi di sini. Nah, kita selesaikan dulu, selesai. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, nomor 1. Nah, ini sudah muncul. Ya, ini karena saya atau kita menulisnya sama dengan teks depannya, WN. Defaultnya dia itu adalah NW ya. Ini N garis miring W gitu. Backgroundnya putih, tulisannya hitam. Kalau yang sekarang kan backgroundnya hitam, tulisannya putih seperti yang di depan. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba keluar dari menu ini. 6 selesai. Yang ini kita simpan lagi, Ctrl S di sini. Kemudian kita masuk lagi di situ. 1. Nah, ini sudah ya. Ini tulisannya hitam, backgroundnya putih. Oke, sekarang kita kembali ke password. Tujuan dari password itu, kalau menu ini dijalankan, dia harus, misalnya menu ini dijalankan, ini kan dia langsung, oh ya, ini tadi ada yang salah ya, coba ya, kalau kita 6 kan belum coba. 6 selesai, itu harusnya clear dulu baru kan langsung, maka seperti ini. Maka supaya tidak menjadi tidak rapi gitulah, menunya kita open file, kita langsung gunakan. Ini tetap all files, kemudian menu ini harus digunakan. Jadi setelah 6 sebelum exit, di sini boleh ditambah clear, boleh ditambahkan di situ, atau sebelum kata terima kasih ini boleh di sini, boleh di bawahnya NU ini boleh, sama saja. Ya, kita simpan sekali lagi, kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini nomor 6 ya bersih ya, karena dampak dari
clear yang ini, begitu. Kemudian sekarang kita akan memanggil file yang namanya PASS1. Ya, nanti ada PASS2 dan seterusnya. PASS1 kita panggil, kita sempurnakan. Ya, ini inputnya berwarna hitam, teksnya hitam jadi nggak kelihatan. Kita punya variabel 3 saja ya, 3 saja supaya tepat. Nanti bisa 5, bisa 6, terserah kita. Kita punya variabel awal misalnya P1 sama dengan petik spasi petik, P2 sama dengan petik spasi petik, P3 sama dengan petik spasi petik, begitu saja. Kemudian kita langsung coba ya, pada koordinat 12,31. Oke, langsung misalnya PASSWORD atau masukkan password gitu ya, biar agak ada variasi. Masukkan password, ini tanda titik 2. Nah, semacam ini. Lalu kita manfaatkan layar yang bawah ini, line 9 call 34. Kita akan manfaatkan call-nya. Kalau MASUK, KAN dan seterusnya ini dimulai dari kolom ke 31, kita bisa saja sampai call-nya 31. Caranya begitu ya. Ini memang program jadul, memang harus ekstra teliti. Ini M ini 31, otomatis sebelah kanannya titik 2 lep 1 garis 1 spasi kosong itu ternyata kolom 51 gitu, ingat-ingat ya, 51. Maka kita buat di sini pada koordinat ya, pada koordinat garis 12 kolom ke 51 kita get P1 ya, langsung kita beri. Pada saat yang sama pada koordinat kolom 51 yaitu baris ke-12 kolom 51 pun ini langsung ditindih, sesuatu yang nggak kelihatan dimunculkan dengan warna putih background hitam ini ya. Jadi bintang ini nanti mengacu dengan level ini. Jadi sekali lagi yang saya kasih tanda petik bintang, munculnya nanti bintang dengan warna putih background hitam, itu yang ini, yang C bintang. Sementara pada waktu kita get ya, pada waktu kita get P1 ini dia pada koordinat yang sama, yaitu 12,51, tetapi dimunculkan dengan warna teks hitam, backgroundnya hitam sehingga nggak kelihatan. Maka sepersekian detik kemudian langsung dipindah. Maka seolah-olah kesannya kita mengetikkan tanda bintang. Itu rahasia password itu memang seperti itu. Kemudian untuk P2 nya ini jadi otomatis 52, ini juga 52, tapi jangan lupa ini P2. Satu lagi yaitu P3, ini kolom ke-53, ini juga kolom ke-53, ini kita coba ya, kita simpan dulu, kemudian kita jalankan do pass 1 do PASS 1. Nah ini perhatikan, masukkan password titik 2, tanda titik 2 itu kalau kita hitung dari kiri ke kanan, M ini kolom ke-31 dan seterusnya, tapi kita gunakan tentuan kalau yang di sini. Nah, titik 2 ini berada di 49 ya kan, kemudian tanda spasi kosong itu 50, otomatis dikasih jarak 1 space kosong ini saat ini dia siap di kolom ke 51, tapi karena set colornya itu N to N, neutral hitam gitu ya, ini enggak kelihatan. Namun demikian karena kita memerintahkan pada koordinat kolom dan baris yang sama muncul bintang, maka sekarang kita ketik apapun munculnya bintang. Misalnya kita ketik huruf A bintang gitu. Ini P1. Jadi P1 itu diam-diam munculnya huruf A. Terus B.
itu juga bintang, C juga bintang. Cuma nggak kelihatan ya karena harus dikasih width di sini. Saya kasih width untuk supaya kelihatan. Sekaligus saya ingin memunculkan variabel baru, kasih nama pasnya. Pasnya sama dengan P1 plus P2 plus P3. Sehingga kalau kita perintahkan ke komputer untuk baris, misalnya baris ke 15 ya, misalnya kita boleh gini, Anda mengisi password ini untuk itu, untuk apa ya, membuktikan bahwa yang kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nanti ada confirm password nanti, tapi ini dulu aja ya. Ini juga ada with. Coba lagi, aduh, satu, misalnya A, B, C. Nah ini tuh nunggunya ini karena dampak dari. Begitu kita tekan enter, maka dia akan menciptakan satu variabel baru yang namanya pasnya, di mana isi dari pasnya adalah pas P1, P2, P3 dimunculkan di bawah. Kita coba enter. Oh, ini ada error di mana? Sebentar, ini. Oke, jadi ini errornya gini. Misalnya kita punya A sama dengan PASSWOFD. Kemudian kita punya B sama dengan A, C sama dengan A plus B. Ini kita tanya C apa? Nah, password A, ini salah. Pasnya, Anda mengisi password. Oh, ini kurang sayang. Ketelitian ya sekali. Kita coba sekali lagi. Nah ini kita coba A, B, C. Enter. Nah ini dia bilang Anda mengisi A, B, C. Gitu. Ya. Demikian pengenalan pertama kali bagaimana password itu dibuat. Metodenya seperti itu. Nah, kalau kita entah itu di Google misalnya membuat email ataupun aplikasi lain, itu kan kalau kita akan memasukkan password yang juga confirm password, itu akan kita bahas di video seri ke-22. Sementara begitu dulu, ikuti saja secara konsisten dan tekun, sabar video-video yang ditayangkan oleh Mas Susanto, karena ini dasar-dasar pemrograman sejatinya di sini, di Creeper ini. Percayalah, nanti Anda akan semakin kompeten. Yakin, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.